Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, daya yang kuat, dan energi yang positif, agar kita selalu mempunyai kekuatan untuk bermanfaat dan berguna buat sesama. Ayo teman-teman, terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di setiap nafas kita teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebut namanya dengan rasa, ya, dengan tulus, dengan tunduk, ya, dengan merendahkan diri di hadapan Sang Kholik, ya. Coba teman-teman, kalau Anda berhadapan dengan yang menciptakan kita, gimana rasanya? Hilanglah sudah diri kita, ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita nikmati semua fasilitas hidup, ya, dari Sang Pemberi hidup kepada kita untuk menjalankan kehidupan. Ya, ayo kita nikmati, banyak yang bisa kita nikmati, ya. Dan dalam hal ini saya ingin mengajak, ayo kita memanage keinginan, ya. Jadi manajemen keinginan, ya. Keinginan ini seyogianya harus kita sesuaikan dengan ilmu, ya. Ilmu itu perjalanan hidup kita, itu ilmu, ya. Bukan pengetahuan, ya. Pengetahuan itu yang kita dapatkan lewat guru tunjuk, lewat buku, lewat manusia, lewat alam, lewat pohon dan sebagainya, itu pengetahuan. Jadi ilmu adalah perjalanan hidup yang pengalaman, ya, integritas yang sudah ada pada diri, sehingga kita sudah mengalami sejauh mana kita hidup. Nah, kalau kita sudah mengalami sejauh mana kita hidup, ya, tentu kita punya keinginan. Nah, keinginan ini bisa kita upayakan dan kita bisa memintanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha mengabulkan doa dan Maha memberi dan Maha kaya. Ya, itu jaminan pasti dikabulkan. Biasanya pada saat tidak dikabulkan, kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak dikabulkan. Padahal sudah dikabulkan, hanya kita yang tidak tahu pada saat dikabulkan, kita tidak siap wadahnya, kita tidak siap waktunya, kita tidak siap menyambutnya. Kadang-kadang itu sehingga kita menjadi bodoh, ya. Pada saat bodoh itu kita bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Kholik yang menciptakan makhluk. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, coba kita masing-masing semua berbeda-beda, ya, berbeda-beda keilmuannya. Coba kita mempunyai keinginan, ya. Keinginan ini kan ada keinginan yang biasa sampai keinginan yang tinggi, kan gitu, ya. Ya, kalau orang biasa yang ilmunya masih sejauh apa namanya, sejauh 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 1 kilometer, kan gitu, ya. Ya belum begitu jauh lah, kan gitu. Kita ingin mempunyai pesawat terbang, ya tentu ilmunya tidak cukup, ya, ilmunya tidak cukup. Maka kita sesuaikan keinginan itu. Jadi coba kita mempunyai keinginan. Nah, keinginan itu harus sesuatu yang harus kebutuhan kita, ya. Yaitu adalah kebutuhan kita, manfaat buat kita, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bahagia, yang kita bisa berbagi dengan sesama. Nah, itu keinginan. Coba Anda upayakan, niscaya Anda dapatkan. Tentu doa-doa yang terkabul kan ada tanda-tandanya. Pada saat Anda merasa ada jalan, pada saat Anda merasa ada informasi, ada petunjuk, ada jalan yang tidak kita duga, nah, itu artinya doa kita mempunyai tanda-tanda akan dikabulkan, ya. Apabila belum udah sulit, udah susah, udah gundah, udah ribut, nah itu mungkin kalau dipaksakan Allah tetap akan memberikan, tapi hanya sebatas mengizinkan, ya. Jadi Allah bisa mengizinkan, Maha mengizinkan, dan juga Maha berkehendak. Ya, kalau semuanya sudah mudah, sudah diberi jalan,
sudah dimudahkan, ya itu memang sudah kehendak Allah bahwa kita akan mendapatkan keinginan kita terkabul. Ya, seperti itu. Jadi keinginan ini bisa kita manage, ya, kita manage. Terlalu banyak keinginan kalau kita tidak bisa memanagenya dan pada saat sudah terkabul, ya, atau diizinkan atau dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan, kita juga tetap harus ingat, ya, jangan sampai ada pengakuan, jangan sampai nanti melekat lagi pengakuan kepada kita. Kita sudah dapat ini, dapat itu, dapat segalanya, kita akui bahwa kitalah yang paling kaya, ya, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling mempunyai kedudukan, ya. Nah, jangan sampai ke situ, ya. Makanya mulai dari keinginan kita harus memanagenya, ya. Jadi keinginan itu harus kita pikirkan dulu, ya. Pikirkan dulu manfaatnya, ya. Dan kita upayakan, lalu kita berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah, nanti ada tanda-tandanya bahwa doa kita akan terkabul. Tapi kalau memang sudah sulit, ya, dari awal, ya itu bukan kehendak Allah nantinya, ya. Tapi kalau kita memaksakan, mungkin nanti diizinkan, ya. Pada saat diizinkan, kita betul-betul harus harus bermanfaat, ya. Ingat bahwa kita ditugaskan oleh Allah itu untuk menjadi khalifah di alam dunia ini. Artinya kita harus menjalankan kebaikan, ya, buat sesama, membantu sesama, harus berperilaku, ya, karena kita mempunyai ilmu, dan kita juga harus membantu yang lapar, yang membutuhkan, ya. Baik teman-teman, itulah masalah keinginan, ya. Jadi keinginan harus kita manage, ya, harus kita atur dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita tidak mengaturnya, lalu pada saat Allah sudah menghendaki keinginan itu muncul diterima oleh kita dan kita lupa diri. Nah, itu namanya lupa diri. Kalau sudah lupa diri, nanti ada pengakuan, ya, kita jadi sombong, kita jadi merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, nanti ada ego. Nah, ego itu adalah merasa memiliki, ya. Coba kalau Anda merasa memiliki harta yang besar, nah, pasti ada ego, ya, pasti ada ego. Coba Anda merasa memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki ilmu yang banyak. Walaupun ilmu tetap dari Allah, tetapi pada saat kita melekat pengakuan, wah, nantinya bisa jadi ego, ya. Kalau sudah ego nanti sombong. Nah, seperti itu. Nah, kita hindari itu, ya. Kita harus sadar dalam kesadaran, ya. Sadar adalah ingat bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, dan dalam kesadaran kita harus tahu diri, ya, bahwa kita hanyalah makhluk dan yang Maha Memberi adalah yang menciptakannya, ya, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Mengabulkan, yang Maha menguasai sekalian alam ini. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke keinginan. Jadi keinginan kita bisa manage dari awal, ya, dari mulai munculnya keinginan sampai dengan keinginan ini terkabul. Dan ingat, kita jangan lupa diri, ya. Kalau kita itu sudah mendapatkan keinginan-keinginan kita terus menerus, ya, masuk ke dalam botol kita. Nah, botol kita ini kan pasti penuh, ya. Kalau sudah penuh, terus aja masuk, ya, keluar, ya. Makanya kita tidak sadar, loh, kok nggak untung gitu, ya, kok segitu-gitu aja, ya, karena kita nggak berbagi, ya. Jadi kita memang seharusnya berbagi. Ingat di video saya sebelumnya, ya, kita harus berbagi, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah manajemen keinginan. Kiranya ini bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman semuanya di seluruh tanah air selalu mendapatkan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, daya yang kuat, energi yang positif, sehingga kita selalu bisa berbuat baik kepada sesama, bermanfaat dan berguna buat sesama. Dengan manajemen keinginan, kita insya Allah bisa mendapatkan
kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena pada saat keinginan sudah terkabul oleh Allah dan sudah kita terima, apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, maka itu akan mencelakakan kita di dunia dan juga nanti harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak, di alam nanti ya. Baik, semoga berkah selalu.